Saya Rohmat Setiawan, selamat datang di Insight Samber Nyawa. Perkenalkan, nama saya Rohmat Setiawan. Saya adalah Head of Analysis Departemen baru di Persis Solo. Sebelumnya saya bekerja sebagai Head of Analysis Departemen di Persebaya selama 3 tahun. Sebelumnya saya juga membantu di timnas berbagai kelompok usia dari U19 sampai U23. Jadi kerja kami adalah pada dasarnya kami itu menopang dari banyak bidang, banyak posisi di klub. Kami mencoba untuk menyuplai data, menyuplai service ke banyak posisi di klub dengan harapan setiap keputusan yang akan diambil klub akan lebih berkualitas, lebih baik untuk kedepannya buat klub. Contohnya kami akan menopang dari tim senior, jadi kami akan menyupport tim senior. Kami juga akan menopang dari sisi scouting. Kami akan juga bekerja di area sana. Kami juga akan di sisi manajemen. Nah, biasanya yang terakhir juga kita juga bergerak di akademi. Jadi rencananya nanti akan kita satukan data di akademi dan juga di senior sehingga terjadi sinkronisasi data yang baik antara akademi dan senior. Jadi di sepak bola modern semakin kesini arahnya jumlah nilai yang akan diinvestasikan klub untuk sebuah tim itu semakin lama semakin mahal, semakin banyak uang yang coba dikeluarkan klub untuk mencapai target mereka, entah itu prestasi atau apapun. Nah, di sini karena semakin mahalnya biaya untuk menjalankan sebuah klub, maka klub pun dituntut untuk sebisa mungkin setiap keputusan yang diambil itu keputusan yang tepat. Kenapa? Karena sebuah keputusan yang salah itu akan sangat mudah untuk membuat klub itu rugi dengan nilai yang cukup besar. Jadi dengan support data, support analisis yang baik, keputusan dari klub akan diharapkan menjadi lebih baik sehingga dengan data dan analisis harapannya klub selalu bisa membuat keputusan terbaik di setiap kesempatan. Untuk scouting, karena kita sedang membicarakan soal memilih pemain yang paling baik dari dari semua yang tersedia, mau nggak mau kita harus siap menyiapkan data yang cukup banyak. Kalau bisa kita cover semua pemain yang tersedia itu bisa kita lihat, bisa kita pantau sehingga kita bisa menemukan yang terbaik. Untuk data-datanya tentu aja kita harus memakai banyak data. Kita bisa mungkin mulai dari statistik, jadi kita bisa filter dari pemain-pemain tersebut, kita filter dulu pakai data statistik sehingga kita bisa menemukan pemain-pemain yang mungkin bisa kita jadikan prioritas. Nah, dari data statistik kita akan mendalami dari pemain tersebut, mulai memakai data video. Kita lihat bagaimana permainannya, bagaimana kualitasnya, sehingga kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang pemain itu. Dari situ nanti kita melakukan di cukup banyak pertandingan untuk satu pemain yang kita pantau, sehingga akhirnya kita bisa mencapai sebuah kesimpulan yang kita bisa yakin kalau pemain itu memang cocok untuk klub.
Jadi yang pertama jelas kita sebagai departemen analisa, kita akan melakukan filter terlebih dahulu, filter dari semua potensi-potensi yang akan kita lihat. Dari filter yang kita lakukan, seperti yang saya sebutkan tadi dari statistik dan video, setelah itu kita akan melakukan seperti kita buat ranking. Dari ranking itu nanti pemain-pemain yang masuk ke dalam ranking akan coba dilihat oleh pelatih atau manajemen. Nah, dari sana nanti pelatih dan manajemen akan mengambil keputusan apakah pemain tersebut layak atau tidak. Kalau kita bicara soal data, nggak hanya di sepak bola ya, kita bicara dalam setiap bidang untuk melakukan analisa. Semakin banyak data, tentu kita akan mendapatkan semakin banyak sampel, yang akhirnya akurasi dari keputusan itu akan selalu meningkat. Jadi apa yang selalu saya coba lakukan di Departemen Analisa adalah pertama kita akan mencoba mengumpulkan data yang sebanyak yang kita bisa. Nah, dari situ nanti kita akan melakukan pengolahan data sampai akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah hasil analisa yang cukup berkualitas. Posisi yang sama dengan profil fisik yang sama, mereka bisa memiliki karakter-karakter yang berbeda. Ya, jadi dari situ kita harus selalu melakukan profiling terhadap setiap pemain itu sehingga kita bisa membaca dengan baik karakter mereka. Nah, dari situ nanti tentu semua ini nanti akan berhubungan dengan apa yang diinginkan oleh head coach. Head coach akan memiliki kriteria-kriteria sendiri tentang pemain-pemain yang cocok untuk timnya. Nah, dari situ kita akan melakukan filtering dari pemain tersebut. Sama pemain itu dari kriteria yang dibikin head coach kurang pas, tentu aja pemain itu akan secara ranking akan lebih turun. Sedangkan kalau kita menemukan pemain yang dari kriteria yang diinginkan head coach cocok, tentu aja ranking dari pemain itu akan naik. Nah, dari situ nanti head coach bisa menentukan pemain mana yang bisa dia lihat terlebih dahulu, sehingga proses pengambilan keputusan dari head coach sendiri bisa lebih cepat juga. Jadi ketika kita melakukan sebuah analisa, terutama untuk pemain-pemain, kadang-kadang kita itu juga harus tidak bisa membuat sebuah formula yang baku untuk setiap pemain. Karena apa? Karena dari datanya sendiri itu nanti juga akan sering berbeda-beda. Jadi setiap pemain kadang-kadang kita akan mengukur, kita akan lebih banyak memakai video. Yang pemain ini kita akan banyak memakai video, yang pemain yang satunya akan banyak memakai statistik sesuai kebutuhan yang kita pakai. Karena contoh dari pemain gitu ya, kita lihat seorang pemain itu headingnya bagus. Kita pernah melihat dia headingnya itu bagus, tapi dari 10 pertandingan yang dia lewati, dia ternyata nggak pernah heading. Nah, itu kan nanti ada data yang missing kan, ada data yang hilang di situ. Nah, karena hal seperti itu kadang-kadang kita harus melengkapi dengan statistik, atau sebaliknya di statistik tidak ada tapi di video ada. Jadi kita akan memix sehingga kita bisa menemukan data yang cukup lengkap untuk setiap pemain. Jadi saya diminta oleh Persis untuk mengisi posisi ini. Harapan dari klub adalah saya bisa karena ini pertama kali, dari sebelumnya tidak ada, sekarang diusahakan ada. Jadi mau nggak mau yang harus saya lakukan adalah saya harus membangun pondasinya dulu.
fondasi. Jadi di sana nanti kita akan membuat sebuah sistem kerja. Kita lakukan dengan melihat seberapa besar resource yang kita punya, mulai dari resource manusianya, resource alatnya. Kita akan coba olah di situ. Kita akan coba olah di situ sehingga membuat semua itu menjadi sebuah sistem analisa yang kalau bisa itu bisa berjalan terus-menerus, nggak peduli siapa yang ada di situ nanti. Jadi itu adalah sistem yang terus berjalan dan melakukan support terhadap semua aktivitas di dalam klub. Kalau di analisa itu banyak ya, mulai dari contoh dari supplier data gitu kan, dari supplier data kita butuh terus mendapatkan data-data yang paling bagus. Jadi kita akan mencoba untuk mendapatkan layanan data yang paling bagus. Nah, tapi kadang-kadang itu juga masih belum cukup. Kita harus contoh kita harus collecting data sendiri. Karena yang dari layanan itu tidak ada. Kita akan coba melakukan itu. Melakukan collecting data sendiri. Contoh untuk video. Bagaimana dari data-data video yang kita punya, kita bisa, apa yang bisa kita lakukan untuk tim. Jadi contoh, kalau biasanya di pelatih itu ada analisis individu. Jadi di situ nanti setiap pemain mungkin akan mendapatkan videonya sendiri. Nah, terus habis itu analisis lawan, biasanya itu sebelum pertandingan, atau analisis tim sendiri biasanya sebelum pertandingan. Nah, di situ dari kapan video-video itu akan harus bisa dikerjakan, harus bisa diberikan kepada tim, itu nanti akan kita buat semua sistemnya di situ. Untuk database tentu aja karena banyak faktor, sangat baik kalau klub itu memiliki sendiri, menyimpan sendiri data-data itu. Karena bagaimanapun jika kita memiliki data histori data yang banyak yang kita simpan rapi di database kita, tentu klub tidak akan mudah kehilangan hal-hal yang jika ingin coba melihat apa yang terjadi di masa lampau. Dengan memiliki data sendiri, selain untuk proses analisa yang lebih baik, klub juga bisa menjaga mungkin data-data penting yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh pihak lain, daripada semisal kita menyimpan data kita di layanan orang lain gitu kan. Nanti kalau datanya bocor agak susah. Jadi jauh lebih baik kalau semua data itu disimpan oleh klub sendiri, bisa diakses sendiri setiap saat. Jadi data itu nanti bisa berguna untuk klub. Untuk pemain muda tentu saja data itu sangat penting ya, nggak berbeda dengan pemain senior. Untuk pemain muda tentu mereka masih butuh banyak proses belajar. Nah, data-data inilah yang tentu bisa membantu mereka untuk lebih cepat, sehingga mereka bisa berjalan dengan belajar dari dua proses sekaligus. Pertama, proses di lapangan ketika mereka berlatih, bertanding. Juga dengan bantuan data, mereka juga bisa belajar dari ketika di luar lapangan, yaitu mulai memakai video analisa tentang permainan mereka, tentang permainan tim, tentang bagaimana melihat permainan lawan. Jadi data otomatis akan sangat penting untuk perkembangan para pemain muda. Tanggapan saya setuju jika memang seperti itu. Karena memang pada nyatanya seperti itu ya. Sepak bola kita nggak bisa dengan kita menghitung kita pasti tahu kita akan menang, dengan menghitung kita pasti tahu kita akan kalah atau bagaimana.
Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus selalu berusaha membuat tim itu selalu bisa menampilkan permainan maksimal, performa maksimal di setiap pertandingan. Untuk menjamin kemenangan kita tidak bisa, tapi ketika kita membuat tim untuk bisa membuat tim memainkan performa terbaik, itu bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan data ini, dengan data yang lebih luas. Contoh untuk pelatih fisik dengan data GPS itu akan bisa membuat pemain itu selalu berada di performa maksimal setiap pertandingan. Contoh juga dengan data video tentang lawan. Contoh dengan mengetahui bagaimana lawan bermain, tentu saja pemain akan bisa lebih maksimal lagi ketika di dalam pertandingan. Jadi hal-hal seperti itu. Kalau untuk menjamin dengan data kita akan menang, tentu aja saya yakin nggak ada yang bisa menjamin. Tapi kalau dengan data kita bisa membuat pemain itu senantiasa di performa maksimal, ya tentunya seperti itu ya. Data itu bukan seperti sebuah trik sulap. Dengan data kita bisa ada jaminan kemenangan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, data akan berperan seperti sebuah hal yang akan meningkatkan probabilitas sebuah tim bisa mencapai kemenangan. Kenapa? Ya, itu adalah support yang biasa dilakukan oleh data dengan bagaimana dengan data kita bisa membuat tim itu senantiasa berada di performa maksimal. Di situ nanti kemungkinan untuk menang tentu aja akan jauh lebih baik daripada tim yang setiap main mereka tidak bisa mengeluarkan performa maksimal mereka. Ya, jadi untuk menjaga keseimbangan itu menurut saya itu adalah salah satu prioritas dari cara kerja sebuah departemen analisa, karena sangat penting data yang kita sampaikan itu memang bisa membantu pemain secara maksimal. Jadi sebanyak apa data yang akan coba kita berikan ke pemain itu akan sangat tergantung dari situasi dia secara individu, secara psikis, secara kebutuhan. Jika memang kita lihat dia sedang membutuhkan banyak data, kita akan supply data. Karena itu mungkin yang suatu hal yang baik untuk dia. Cuman kadang ketika dia tidak bisa, kita lihat tidak bisa menerima banyak data, ya kita akan mengurangi. Sehingga apapun itu, semua tujuan dari proses analisa yang kita lakukan adalah untuk membantu pemain itu. Dengan memberikan porsi data yang tepat, kita akan bisa lebih maksimal untuk membantu pemain. Banyak highlight pemain yang ada beredar di YouTube. Cuman kan masalahnya itu highlight itu bukan sesuatu yang itu hanya klip-klip pilihan, bukan klip bagaimana seorang itu bermain selengkapnya, klip lengkap dari pemain tersebut. Jadi tentu saja tidak bisa kalau kita melihat dari YouTube. Kita mau nggak mau, kita harus mendapatkan data yang lengkap. Jadi kalau data lengkap dari seorang pemain itu harus selalu minimal full match. Dari full match itu kita akan bisa mendapatkan data lengkap. Semakin banyak full match yang kita kumpulkan untuk pemain tersebut, akan semakin bagus juga hasil kesimpulan yang akan kita dapatkan. Salah rekrut pemain tentu saja bisa dari banyak hal. Tapi kalau dari bidang saya, tentu aja salah rekrut pemain berasal dari kesalahan klub dalam menilai pemain tersebut layak direkrut atau enggak. Nah, penyebabnya apa itu bisa dari banyak hal, tapi selama kita memakai data yang objektif terhadap pemain tersebut, baik itu statistik atau video, seharusnya kesalahan-kesalahan seperti itu bisa diminimalisir.
Tapi bukan berarti tidak akan pernah terjadi, kita tidak akan pernah salah ketika kita memakai data. Cuman kita akan tentu aja rasio kesalahannya akan jauh lebih menurun daripada kita tidak memakai data yang objektif. Persis Solo sak jose.